Kabar menarik datang dari aktor tampan Fedi Nuril. Selama ini, ia dikenal dengan peran-peran romantis dan drama serius. Kini, Fedi akhirnya mencoba hal baru. Untuk pertama kalinya, ia terlibat dalam sebuah film bergenre horor. Fedi mengaku sempat gugup saat ditawari oleh Baim untuk memerankan karakter dengan gangguan kejiwaan. Demi totalitas, ia bahkan berkonsultasi langsung dengan psikiater agar bisa memahami kondisi para pengidap skizofrenia. Dari proses itu, Fedi justru merasa simpati yang mendalam karena kondisi ini sepenuhnya di luar kendali penderitanya. Menariknya, Fedi mengatakan dirinya bukanlah aktor yang anti terhadap film bergenre horor, melainkan belum mendapatkan naskah yang tepat. Saat membaca skenario film ini, Fedi pun langsung jatuh hati, bukan hanya menyajikan adegan menegangkan atau jump scare, tapi juga menghadirkan drama yang kuat dan nilai filosofi yang mendalam. Film horor pertamanya ini pun menjadi tantangan baru sekaligus pengalaman berharga bagi Fedi Nuril yang siap memberi warna berbeda dalam perjalanan karir aktingnya. Ini adalah horor pertama bersama dengan Tiger Wong Entertainment dan juga Mas Baim. Kita boleh diceritakan dong gimana sih untuk riset, dalaman dan juga investasi yang dikasih seperti yang tadi diceritakan oleh Asoka dan Kaluna. Kalau dari Mas Fedi gimana untuk menjaga karakternya sepanjang film? Silakan. Riset sama tadi menjaga apa? Iya, menjaga kedalaman karakternya sepanjang karakter. Oke. Jadi waktu saya ditawarin Baim untuk memerankan karakter yang mengidap skizofrenia, saya gugup karena ini challenge buat saya ya. Sebelumnya saya belum pernah dapat karakter yang punya gangguan mental, dan saya ke psikiater untuk konsultasi dan untuk belajar banyak tentang skizofrenia, dan ternyata yang menariknya adalah malah muncul simpati kepada orang-orang yang benar-benar mengidap skizofrenia, karena ini adalah kondisi di mana di luar kontrol mereka, bahwa memang ada yang tidak normal fungsi otaknya, dan dilemanya adalah kalau mereka harus minum obat supaya menjaga kondisinya itu tubuh mereka seperti nggak bisa beraktivitas gitu. Jadi dilema sekali, kalau tidak diobati bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang-orang sekelilingnya, tapi kalau minum obat dia juga nggak bisa berfungsi normal juga, seperti semuanya bahasanya dikendorkan gitu. Aneh banget, kendorkan. Setelah bagong kendor gitu. Nah, di sini sebenarnya yang menariknya adalah waktu Baim pertama kali nawarin, saya itu tidak anti film horor, tapi memang belum dapat skrip yang srek. Nah, waktu Baim nawarin tuh dia jelasinnya panjang lebar A B C D, ini bukan horor bro, ini bla 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 bla. Terus saya cuma nanya, ini ada goibnya nggak? Ada, ya horor ini udah. Ya mungkin dia pernah dengar kalau saya anti horor juga, yang itu nggak benar, jadi mungkin hati-hati. Ya. Cuma nggak apa-apa, gue masih mau baca kok gitu. Nah begitu saya baca ya saya tertarik karena karakternya challenging, dan ceritanya ya dramanya kuat gitu. Jadi bukan hanya penampakan, jump scare, tapi punya nilai filosofis yang mendalam, dan saya selalu berusaha mencari itu di film-film saya gitu, punya nilai filosofis yang mendalam, yaitu tentang menolak takdir, tentang ambisi, tentang rasa takut yang berlebihan gitu. Dan itu akhirnya memutuskan saya untuk mau menerima film ini. Dan untuk menjaga karakternya, nah ini yang challenging, karena skizofrenia ini kan bisa di tahap halusinasi ya. Dia sendiri yang melihat kalau ada penampakan, sedangkan orang lain nggak lihat, dan dia benar-benar yakin dia melihat itu, dan itu bukan hantu gitu. Nah, jadi waktu itu awal-awal reading saya ngomong ke Baim, mungkin perlu ada satu beneran halusinasinya lewat deh gitu, karena untuk membedakan mana yang halusinasinya Hendra, mana yang penampakan goibnya nih gitu. Nah terus siapa? Ya lu aja, atau siapa kayak gitu. Tapi kalau bisa aktor nih, jadi biar jualan gitu. Nah, terus udah gitu, tapi begitu masuk ke halusinasi yang penampakan goib, yang lebih challengingnya adalah saya ini bukan penakut. Jadi kalau saya masuk ke tempat yang tua, angker, sepi, imajinasi saya tuh nggak bermain, jadi saya nggak takut. Sedangkan kan rata-rata orang begitu masuk tempat gelap, kosong, imajinasi bermain seakan-akan ini tempat penuh setan gitu kan.
Nah itu challenging buat saya karena jadinya saya harus melatih imajinasi saya untuk melihat sesuatu yang menakutkan, mengejutkan. Dan waktu saya bilang ke Baim, ternyata susah juga ya Im. Sarannya mengejutkan dari Baim. Makanya sering-sering main sinetron. Sinetron ada 2 tim. Aktor A di lokasi A, aktor lawan mainnya di lokasi B. Jadi sering ngomong sama tembok. Makanya kita jago berimajinasi gitu. Terus kalau main sinetron kapan main filmnya gitu kan. Tapi itu yang menantang buat saya sih untuk bisa berakting, berimajinasi, tapi nanti begitu diedit itu menjadi kesatuan yang meyakinkan gitu. Yes, itu dia tepuk tangan untuk Mas Fedi Nuril. Terima kasih Mas Fedi. Selanjutnya Katanya sih film poligami lebih horor lagi ya. Nggak, bukan itu tambahan saya, bukan itu. Tambahan saya adalah sepertinya saya menangkap apa yang Mas maksud dari pertanyaannya. Jadi gini, setelah saya konsultasi ke psikiater dan saya obrolin ke Baim, kalau kita memang sebisa mungkin realistis, agak berat karena saya dapat info kalau minum obat nih gak bisa lari-lari gitu kan. Jadi gimana ya, kita harus improv lah membuatnya tetap menuju realistis tapi juga masuk sesuai cerita, karena ternyata setelah info yang saya dapat kita mesti agak mengimprovisasi skenarionya gitu. Kalau mau nah soal obat ini nih gimana nih, kita cukup kapan obatnya diminum, kapan tidak diminum gitu, karena itu akan mempengaruhi adegan berikutnya gitu. Jadi seandainya misalnya yang Mas nonton tidak sesuai realita, ya bagaimanapun ini film kita harus adjust supaya bisa make sense, karena utamanya kan adalah ceritanya ya. Jadi itu sih yang kita lakukan, kita improvisasi supaya sesuai ceritanya, karena kalau realistis itu Hendra ini mungkin sulit untuk ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau dia benar-benar rutin minum obat. siap, terima kasih Mas Fedi untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di atas dulu ya, di atas dulu, nanti ke mbaknya, nanti baru ke bawah. Siap, silakan. Boleh berdiri, nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore.